Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hoaks di media sosial. Nah teman-teman, sebagai generasi yang hidup di era digital, kita hampir tidak pernah lepas dari penggunaan internet dan media sosial. Nah, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, belajar, hingga mencari hiburan, semua dapat dilakukan melalui media digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Nah, salah satunya adalah maraknya penyebaran hoaks atau berita palsu. Nah, hoaks merupakan informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar sehingga dapat mengurangi pemikiran dan tindakan masyarakat. Nah, salah satunya adalah merekanya menyebarkan hoaks atau berita palsu. Nah, hoaks merupakan informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar sehingga dapat memengaruhi pemikiran dan tindakan masyarakat. Salah satunya contoh yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia pada tahun 2026. Nah, adalah informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menonaktifkan seluruh media sosial pada tanggal 28 Maret 2026. Pada awal tahun 2026, media sosial diramaikan dengan informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan menonaktifkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Nah, informasi tersebut tersebar luas melalui berbagai unggahan di media sosial dan grup pesan. Banyak masyarakat yang langsung mempercayai informasi tersebut. Nah, sebagai merasa khawatir karena media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang menggunakannya untuk belajar, berkomunikasi, berjualan, mencari informasi, dan bahkan untuk bekerja. Nah, teman-teman, karena penyebarannya yang sangat cepat, banyak orang yang langsung membagikan informasi tersebut tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang menerima informasi yang sebenarnya belum tentu benar. Setelah dilakukan pengecekan fakta oleh berbagai media dan pihak terkait, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Nah, pemerintah tidak pernah mengumumkan akan menutup seluruh media sosial pada tanggal 28 Maret 2026. Yang sebenarnya terjadi adalah adanya kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Nah, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam menggunakan media sosial dan platform digital tertentu. Namun informasi tersebut kemudian dipelintiri sehingga muncul narasi bahwa seluruh media sosial akan ditutup. Kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah informasi yang tidak benar dapat dengan mudah menyebar dan dipercayai oleh banyak orang. Hanya karena melihat satu unggahan, seorang dapat langsung mengambil kesimpulan tanpa mencari tahu sumber yang lebih terpercaya. Ada beberapa alasan mengapa hoaks sangat mudah menyebar di era digital. Yang pertama, kecepatan media sosial. Nah, informasi dapat berpindah dari satu penggunaan ke penggunaan lain hanya dalam hitungan detik. Nah, yang kedua, banyak orang yang hanya membaca judul berita tanpa membaca isi secara langsung. Nah, padahal seringkali judul dibuat sangat menarik agar mendapatkan perhatian. Yang ketiga, kurangnya kemampuan literasi digital. Nah, tidak semua pengguna internet memiliki kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Nah, yang keempat, adanya rasa ingin menjadi orang pertama yang membagikan informasi sehingga seseorang langsung menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Nah, dampak bagi generasi muda.
Generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial. Nah, oleh karena itu, mereka juga menjadi kelompok yang rentan terhadap penyebaran hoaks. Nah, hoaks dapat menyebabkan kesalahpahaman dan membentuk opini yang salah. Nah, jika seorang terus-menerus menerima informasi yang tidak benar, maka cara berpikirnya juga dapat terpengaruhi. Nah, selain itu, hoaks juga dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Nah, dalam kasus penutupan media sosial, banyak orang merasa cemas karena mengira mereka akan kehilangan akses terhadap berbagai platform yang selama ini digunakan. Hoaks juga dapat memecah persatuan masyarakat ketika informasi palsu berkaitan dengan isu sosial, budaya, atau politik, maka dapat memicu konflik dan perpecahan. Lalu, apa kaitan masalah hoaks ini dengan anak sekolah dasar? Nah, teman-teman, saat ini banyak anak sekolah dasar yang sudah mengenal internet dan media sosial sejak usia dini. Mereka menggunakan internet untuk menonton video, bermain game, mencari informasi, dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Namun, karena usia mereka masih relatif muda, kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah masih perlu dibimbing oleh orang dewasa. Nah, anak-anak sering kali mempercayai informasi yang mereka lihat di internet tanpa memperhatikan kebenarannya. Nah, jika tidak mendapatkan pendampingan yang baik, mereka dapat menjadi sasaran informasi palsu atau bahkan ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Nah, oleh karena itu, peran guru sekolah dasar sangat penting dalam menanamkan kemampuan literasi digital sejak dini. Nah, guru dapat mengajarkan kepada siswa untuk tidak mudah percaya terhadap semua informasi yang ditemukan di internet. Nah, siswa juga perlu diajarkan untuk bertanya kepada guru atau orang tua ketika menemukan informasi yang diragukan kebenarannya. Nah, dalam pembelajaran pendidikan, Pancasila dan kewarganegaraan, guru dapat mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta sikap kritis dalam menerima informasi. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita memiliki tugas untuk membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara positif. Di era digital seperti sekarang, guru tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mengajarkan bagaimana menggunakan internet dengan aman dan bijaksana. Melalui pendidikan sejak usia dini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang mampu menyaring informasi, menghindari hoaks, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hoaks merupakan salah satu tantangan besar yang harus dihadapi masyarakat di era digital. Nah, kasus hoaks mengenai penonaktifkan media sosial pada tahun 2026 menjadi contoh bahwa informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan sangat cepat dan memengaruhi banyak orang. Sebagai generasi muda dan calon pendidik, kita harus mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, jangan mudah percaya pada setiap informasi yang beredar, selalu memeriksa fakta sebelum membagikannya kepada orang lain. Nah, teman-teman, dengan meningkatkan literasi digital dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya melawan hoaks dan menjadi warga negara yang bijak di era digital.